Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diem Piot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofiatul Awwa dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan gawat darurat pada Nyonya R dengan diagnosa medis akut respiratory distress syndrome di ruang ICU RSUD Kardinah Tegal. Di sini akan menjelaskan tanda dan gejalanya. Ada 3, yaitu penurunan kesadaran, yang kedua sudah stroke selama 4 tahun, yang ketiga perdarahan perpaginam. GCS-nya 3, etiologinya ada 3, cairan penumpukan di kantong udara paru-paru, memiliki cedera paru, memiliki cedera parah, penderita penyakit kritis atau stroke. Masalah keperawatan ada 3, yaitu yang pertama pola napas tidak efektif berhubungan dengan compliance paru lemah, yang kedua bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret dan lendir, yang ketiga gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan bed rest atau tirah baring. Penjelasan analisa data, intervensi, evaluasi, dan implementasi. Analisa data. Yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan compliance paru lemah. DS-nya pasien tidak sadar, DO-nya tekanan darah 98/60 mmHg, SpO2-nya 100, HR-nya 15, RR-nya 30, MAP 72, kulit pucat, terpasang ventilator mode spontan, PS-nya 12, FPO2-nya 45, FEF-nya 5. Penjelasan ada retraksi dada ringan. Yang kedua, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret dan lendir. DS-nya pasien tidak sadarkan diri, DO-nya pasien terpasang ETT, NGT, produksi lendir mulut, sekret di ETT. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan bed rest atau tirah baring. DS-nya pasien tidak sadarkan diri, DO-nya pasien berbaring, terpasang kasur dekubitus, ada luka dekubitus, dan GCS-nya 3. Intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan compliance paru lemah, yaitu memonitor jumlah pernapasan. Yang kedua, memonitor tanda-tanda vital. Yang ketiga, mengkolaborasi dengan dokter, pemberian oral candasertan 1x16 NS. Yang keempat, menjelaskan kepada keluarga manfaat dan efek samping pengobatan. Evaluasinya, S-nya pasien tidak sadarkan diri, O-nya keadaan umum lemah, kesadaran superkoma, GCS-nya 3, akral hangat, terpasang DC, terpasang infus, pelbamin 20 TPM, terintubasi dengan model ventilator spontan. A-nya masalah belum teratasi, P-nya lanjutkan intervensi. Bersihan jalan napas. Yang kedua, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret dan lendir. Implementasinya memposisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, mengauskultasi suara napas, catat adanya suara tambahan, memonitor respirasi dan status O2, memberikan penjelasan ke pasien dan keluarga untuk pemberian oksigen, mengkolaborasi dengan dokter dalam pemberian oksigen. Evaluasinya sama saja seperti yang sebelumnya. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan bed rest atau tirah baring. Implementasinya mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang ketiga, mengkolaborasi dengan dokter untuk pemberian injeksi Caftazidim 1 gram per 8 jam. Yang keempat, memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Yang kelima, menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Evaluasinya, pasien tidak sadarkan diri, keadaan umum lemah, kesadaran superkoma, akral hangat, terpasang DC, terpasang infus pelbamin 20 TPM, terintubasi dengan model ventilator spontan. PF-nya
5, FiO2-nya 100%, PS-nya 10, tekanan darahnya 112/62 mmHg, MAP-nya 77, HR-nya 98 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 100%, A-nya masalah belum teratasi, P-nya lanjutkan intervensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.